Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Aulia Drotunasha dengan NIM 23051204032. Jadi di video kali ini kita akan membahas dua topik penting dalam dunia web, yaitu web server dan DNS. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang web server. Tujuan utama dalam simulasi kali ini adalah untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, lalu untuk mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, dan yang terakhir untuk mensimulasikan web server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Apa itu web server? Jadi web server adalah perangkat lunak yang menerima permintaan dari browser dan memberikan respon dalam bentuk halaman web atau dokumen HTML. Ada dua pengertian web server. Yang pertama sebagai perangkat keras atau hardware yang menyimpan data seperti dokumen HTML, gambar, dan file CSS. Lalu yang kedua juga bisa sebagai perangkat lunak atau software yang mengelola permintaan dari browser. Untuk cara kerjanya, ketika pengguna membuka halaman web di browser akan mengirim permintaan HTTP atau HTTP request ke web server yang menyimpan file-file yang dibutuhkan seperti HTML, CSS, gambar, dan lain-lain. Web server menerima permintaan tersebut. Di dalam web server ada HTTP server yang bertanggung jawab untuk memproses permintaan HTTP dan menemukan file yang sesuai dengan permintaan. Setelah file yang diminta ditemukan, HTTP server mengirimkan file-file tersebut kembali ke browser dalam bentuk HTTP response, lalu browser menerima HTTP response dan menampilkan konten web yang diminta kepada pengguna. Lalu selanjutnya HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten di web. Disebut hypertext karena memungkinkan teks untuk berfungsi sebagai tautan yang menghubungkan satu halaman dengan halaman lainnya, cukup dengan mengklik teks tersebut. Namun bukan hanya teks yang bisa dijadikan tautan, elemen lain juga bisa. Istilah markup language mengacu pada cara HTML untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya teks yang dibungkus dalam tag tertentu dapat ditampilkan dengan format tebal atau ukuran yang lebih besar. Tag ini sangat penting dalam mendefinisikan struktur dan format konten di halaman web. HTML adalah dasar pembuatan situs web. Meski dapat membuat halaman dengan HTML saja, tampilan web biasanya terasa kurang menarik tanpa kombinasi dengan bahasa pemrograman lain, seperti CSS untuk styling dan JavaScript untuk interaktivitas. Oleh karena itu, memahami HTML adalah langkah pertama yang penting sebelum mempelajari bahasa pemrograman web lainnya. Lalu selanjutnya ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi HTTPS ini adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi oleh SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Lalu selanjutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Untuk cara kerjanya sendiri, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol untuk komunikasi antar klien seperti browser dan server. Prosesnya dimulai ketika klien mengirimkan permintaan ke server melalui sambungan pada port, lalu server kemudian akan memproses permintaan dan mengirimkan respon dalam bentuk file yang diminta. Sementara itu, HTTPS atau HTTP Secure juga melakukan hal yang sama tetapi dengan tambahan lapisan keamanan. Dalam HTTPS ada proses SSL handshake yang memvalidasi sertifikat server dan mengenkripsi data yang ditransfer. Ini menjadikan HTTPS lebih aman daripada HTTP, terutama untuk melindungi informasi sensitif. Berikut adalah skema percobaan dari simulasi kali ini. Di sini terlihat ada 3 router, di mana router 3 di sebelah kiri ini menyambung dengan DNS server, lalu di sebelah kanan menyambung dengan switch 4, dan switch 4 sendiri tersambung dengan web server, FTP server, dan mail server.
Lalu di bawah sebelah kiri ada router 1 tersambung dengan switch 1 dan switch 2. Di switch 1 ini merupakan lab 1 yang berisi PC1, PC2 dan PC3, dan di switch 2 atau di lab 2 ini berisi PC4, PC5 dan PC6. Lalu selanjutnya ada router 2 yang menyambung dengan switch 3, di mana switch 3 ini tersambung dengan DHCP server, lalu AP1 dan juga AP2. Sekarang langsung saja kita masuk ke simulasinya. Di sini saya sudah membuat skema jaringan seperti pada gambar, dan sekarang kita akan memastikan jaringannya berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server dengan IP address 43.43.43.1. Caranya adalah sekarang kita buka PC1, lalu kita akan ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Kalau sudah ada reply, ini berarti tersambung. Lalu sekarang kita close, kita langsung ke PC4. Kita juga lakukan ping 43.43.43.1. Ini juga tersambung. Lalu selanjutnya kita akan coba di laptop. Kita ping juga 43.43.43.1. Juga sudah tersambung. Dan yang terakhir kita akan coba lihat sambungan dari smartphone ke web server. Ping 43.43.43.1. Dan sudah terlihat bahwa jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone tersambung baik dengan web server. Lalu selanjutnya kita menuju ke web server, ke HTTP. Nah, di index.html ini kita edit. Jadi dalamnya ini nanti dihapus, lalu kita ubah sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Tadi sudah saya copy, tinggal saya paste. Kalau sudah di copy, klik save. Lalu sekarang kita menuju ke PC1. Kita buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu kita akan jalankan URL http 43.43.43.1. Bisa terlihat bahwa PC1 bisa mengakses web server. Lalu selanjutnya kita akan coba ke PC4. Kita menuju ke web browser, lalu kita ketik URL http 43.43.43.1. Dan terlihat bahwa tampilan browser pada PC4 itu bisa mengakses web server. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ke laptop. Kita menuju ke web server. Lalu kita ketik URL http 43.43.43.1. Ini juga bisa ya. Lalu yang terakhir kita coba ke smartphone. Apakah bisa? URL-nya diketik http 43.43.43.1. Dan bisa terlihat bahwa smartphone juga bisa mengakses web server. Jadi kesimpulannya, PC1, PC4, laptop dan juga smartphone, keempatnya bisa mengakses web server. Sekarang kita akan melakukan simulasi tentang DNS. Tujuan utama simulasi kali ini adalah memahami fungsi DNS, lalu memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, apa itu DNS? Jadi DNS atau Domain Name System adalah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Alih-alih mengingat dan mengetikkan IP address untuk mengakses website, jadi kita cukup untuk memasukkan nama domain di address bar. DNS akan menerjemahkan nama domain tersebut menjadi IP address yang diperlukan komputer untuk menghubungi server. Misalnya saat kita ingin mengakses Google, kita cukup mengetik google.com.
dan DNS akan mengubahnya menjadi alamat IP yang sesuai, seperti 172.217.0.142. Dengan cara ini, DNS membuat browsing internet jauh lebih mudah dan praktis. Lalu untuk cara kerjanya, DNS ini berfungsi mengubah URL menjadi IP address melalui beberapa tahapan. Yang pertama, proses dimulai saat pengguna mengetikkan URL di browser. DNS server pertama-tama mencari informasi di file host dan kemudian di cache untuk menemukan IP address yang relevan. Lalu DNS resolver harus memberikan jawaban, baik dengan informasi yang ditemukan atau pesan error jika tidak ada. DNS resolver juga mencari di cache, dan jika tidak ditemukan, melanjutkan pencarian di root server dan authoritative name server. Lalu jika informasi tidak ditemukan di cache, DNS recursor akan mencari di cache penyedia internet atau ISP. Jika pencarian di ISP tidak berhasil, permintaan akan dialihkan ke root name server. Server ini tidak memiliki jawaban langsung, tetapi dapat meneruskan permintaan. Dari root, sistem akan mengidentifikasi top level domain atau TLD yang relevan, seperti .com, .org, dan lain-lain, dan meneruskan pencarian ke server yang sesuai. Akhirnya, pencarian sampai pada authoritative name server yang memiliki informasi lengkap tentang situs web yang diminta. Jika informasi ditemukan, browser menampilkan halaman web yang sesuai. Lalu untuk skema percobaan DNS, sama dengan skema percobaan web server. Jadi sekarang kita akan langsung melanjutkan ke simulasi untuk DNS. Langsung saja kita mulai simulasinya. Di sini kita langsung menuju ke DNS server yang terhubung ke router 3. Kita akan mengaktifkan DNS service pada DNS server. Lalu kita akan menambahkan 3 DNS seperti ini. Nanti menambahkannya itu namanya cukup diketik di name. Contoh ini kita ketik jarcom.com, lalu addressnya itu adalah IP address yang dituju, yaitu 43.43.43.1. Lalu kita klik add. Di sini saya sudah menambahkan 3 DNS. Yang pertama ada ftp.jarcom.com dengan IP address 43.43.43.2 dan tipenya record. Lalu yang kedua ada dnsjarcom.com yang IP address-nya 43.43.43.1 lalu tipenya record. Lalu yang ketiga ada DNS www.jarcom.com. Untuk IP address-nya ini menuju ke jarcom.com yaitu 43.43.43.1 dan tipenya yaitu CNAME. Setelah kita menambahkan 3 DNS, sekarang kita akan buka pada PC 1. Di situ kita akan menjalankan perintah nslookup jarcom.com. Jadi nslookup ini berfungsi untuk mengetahui resolve domain. Sekarang kita tunggu dulu. Dan ini terlihat bahwa domain dari address 43.43.43.1 itu adalah jarcom.com. Selanjutnya kita ketik nslookup www.jarcom.com. Setelah selesai kita lanjut ke laptop, kita juga lakukan hal yang sama. Kita ketikkan nslookup jarcom.com. Lalu yang selanjutnya kita ketikkan nslookup www.jarcom.com seperti pada PC 1 yang tadi. Sekarang kita buka PC 1. Lalu
lalu buka web browser. Tadi kita kan sudah masukkan http 43.43.43.1. Itu kan menggunakan IP address ya. Sekarang kita coba menggunakan domain, yaitu kita isi URL-nya dengan http www.jarcom.com. Kita go. Nah, ini terlihat bahwa PC1 bisa mengakses web server. Lalu sekarang kita coba ke laptop, kita buka web server, lalu langsung saja kita klik URL-nya. Tapi sekarang kita akan menggunakan http jarcom.com. Bisa ya. Sekarang kita ganti, ketik www.jarcom.com. Ini juga bisa. Jadi laptop itu juga bisa mengakses web server ya. Sekarang kita buka PC1. Kita akan jalankan perintah nslookup pada PC1. Untuk perintahnya yaitu nslookup ftp.jarcom.com. Jadi nslookup ftp ini digunakan untuk mengetahui resolve domain dari ftp.jarcom.com. Lalu setelah keluar domainnya, kita akan buat koneksi ke FTP server dengan perintah ftp spasi ftp.jarcom.com. Kita masukkan username-nya coba, password-nya juga coba. Sudah selesai. Kita lakukan juga pada laptop. Kita buka laptop, kita akan jalankan perintah nslookup pada laptop dengan mengetikkan nslookup ftp.jarcom.com. Setelah keluar domainnya, kita akan buat koneksi ke FTP server dengan perintah ftp spasi ftp.jarcom.com. Username-nya sama, coba, password-nya juga coba. Sudah, seperti itu. Terima kasih, semoga penjelasan tentang web server, HTML, dan DNS membantu kalian untuk memahami bagaimana internet bekerja di balik layar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.